Coba lu inget-inget pas lu umur 21 tahun, apa masalah terbesar di hidup lo? Pusing ngerjain skripsi kah? Atau mikirin chat nggak dibales-bales kah? Atau mungkin lu lagi trading dan stop loss lu kesentuh trading terus? Ini belum seberapa, guys. Di tahun 1453 ada seseorang pemuda yang berumur 21 tahun yang punya masalah sedikit berbeda nih. Masalahnya adalah gimana cara ngehancurin sebuah kota dengan tembok pertahanan yang paling absolut di bumi ini. Yang udah pernah dicoba ditaklukkan oleh belasan pasukan raksasa selama 1000 tahun dan semuanya gagal total. Lo tahu pemuda itu siapa? Yaps, pemuda itu adalah Sultan Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Kenal ya? Seringkali kalau kita dengar cerita atau sejarah ini, kita cuma disuguhi narasi soal keimanan dan takdir. Itu betul, tapi di episode ungkap kali ini, gue bakal ngajak lo buat ngebedah kejadian ini pakai kacamata sains, teknik engineering, dan mungkin logika militer ya. Yaps, gue Bulan Maulana dan kita bakal lihat gimana anak muda umur 21 tahun ini pakai mindset CEO sejati buat ngehack sistem pertahanan terbaik di dunia. Mulai dari nyewa insinyur lintas negara sampai ngelakuin manuver logistik yang bikin hukum fisika ngerasa dibully. Kepo nggak? Kepo dong, karena kepo adalah kunci. So, welcome to the ungkap, kita bahas. Let's go. Biar lo paham seberapa gilanya tantangan ini, kita harus lihat datanya secara objektif. Konstantinopel, lo tahu Konstantinopel? Sekarang Istanbul. Ini bukan sekedar kota, ini adalah benteng yang didesain oleh arsitek jenius Romawi kuno. Di sebelah darat, mereka punya tembok Theodosius namanya. Ini bukan tembok biasa, bro. Ini adalah sistem firewall 3 lapis. Lapis pertama parit sedalam 10 meter. Lewat dari situ lo disambut tembok luar ya. Lolos dari tembok luar, lo dihadapin tembok raksasa setinggi 12 meter dengan ketebalan 5 meter. Tebel banget tuh. Selama 1 milenium, teknologi senjata apapun di bumi nggak ada yang bisa nembus tembok ini. Terus kalau lewat laut gimana? Sama aja buntunya. Jalur perairan utama ke kota itu, yaitu Teluk Golden Horn, ditutup pakai rantai besi raksasa yang melintang dari ujung ke ujung. Kapal musuh yang maksa masuk ini bakal nyangkut dan dihujani api dari menara. Dah, skakmat. Secara empiris, probabilitas buat menang itu 0%. Tapi Al-Fatih ini tahu sistem seakurat apapun itu pasti punya backdoor-nya atau ada celah keamanannya. Kalau lu punya alat yang tepat nih pasti. Nah, dan disinilah kecerdasan out of the box oleh Al-Fatih ini baru main. Dia nggak cuma ngandelin doa atau otot pasukannya, tapi dia ngelakuin tech investment yang gila-gilaan. Ini gue mengutip catatan sejarah dari sejarawan Roger Crowley. Dalam bukunya 1453, ada seseorang insinyur pengecor logam asal Hungaria bernama Orban. Nah, Orban ini nawarin desain meriam raksasa ke Kaisar Konstantinopel yang sekarang Istanbul ini. Tapi ditolak karena kemahalan, coy. Terus kemudian Al-Fatih dengerlah info ini. Sebagai pemimpin dengan CEO mindset, ya kan, dia nggak peduli Orban itu dari negara mana atau agamanya apa. Dan dia lihat ada teknologi yang bisa ngehancurin barrier to entry. Langsung dia beli, nggak usah pikir panjang. Dia kasih Orban budget tak terbatas, kasih banyak-banyaknya dan bahan baku tembaga kualitas terbaik buat ngebangun meriam basilika. Ini bukan meriam kaleng-kaleng, coy. Panjangnya 8 meter, beratnya nyaris 17 ton. Meriam ini nembakin peluru batu seberat 600 kg. Kuat nggak lu ngangkat? Suaranya tuh pas meledak bisa kedengeran dari jarak puluhan kilometer. Tapi tantangan logistiknya ini gila. Butuh 60 lembu dan 200 orang cuma buat narik meriam ini dari Edirne ke Konstantinopel dengan kecepatan cuma 4 km per hari. Sekarang kita 4 km per berapa menit? Sekarang 4 km per hari. Selain itu, meriam ini saking panas yang cuma bisa ditembakin maksimal 7 kali doang dalam sehari. Kalau dipaksa, besinya bakal meleleh dan meledak, malah nyelakain pasukan sendiri. Nah, secara sistematis, Al-Fatih ngatur jadwal tembakan dan ngarahin tim khusus buat nyiram meriam ini pakai minyak zaitun hangat biar suhunya stabil. Walau tembok darat udah dibombardir pakai meriam raksasa, kota itu belum juga jatuh. Pasukan Utsmani mulai frustasi nih. Kapal-kapal mereka mandek, nggak bisa masuk Teluk
Golden Horn. Ya, gara-gara rantai raksasa yang gue sebutin tadi, terlalu besar. Nah, ini adalah klimaks dari inovasi militer paling nggak masuk akal sepanjang sejarah dunia. Kalau zaman sekarang ya, lu nemu bug di software yang lu bikin software lu mandek, lu pasti nyari cara buat nulis skripnya bypassnya, ya, skrip bypassnya, ya buat dibenerin, ya kan? Logika Al-Fatih ini persis sama kayak gitu. Lautnya diblokir rantai, oke, kita bawa kapalnya lewat darat. Jadi lautnya diblokir, ya udah kita bawa kapal lewat darat. Kapal dibawa lewat darat. Wait, apa? Narik kapal kayu raksasa lewat gunung. Betul. Dalam waktu hanya 1 malam. Keren ya sih? Ini Al-Fatih merintahkan pasukannya buat nebang pohon-pohon di hutan Galata. Batang-batang pohon itu dijadikan rel kayu, terus dilumuri pakai lemak sapi dan minyak goreng biar licin. Udah kepikiran ke situ kan? Dan gue mengutip catatan The Oxford History of Byzantium, sebanyak 70 kapal perang ditarik mendaki bukit, ngelewatin gunung, dan diturunin langsung ke dalam teluk Golden Horn ini. Tepat di belakang garis pertahanan musuh. Bayangin bro, besok paginya pasukan Konstantinopel ini bangun tidur, ngeliat ke arah teluk yang harusnya aman karena tertutup tadi, tiba-tiba udah ada puluhan kapal perang musuh standby buat tinggal nembak aja. Mental mereka langsung hancur lebur seketika. Ini bukan sekedar menang jumlah, tapi ini psychological warfare. Perang psikologis tingkat dewa udah. Gila emang, umur 21 tahun udah sejenis itu gitu. Dari cerita se-epic ini, kadang kita lupa satu hal krusial. Kejeniusan Al-Fatih itu nggak turun gitu aja dari langit dalam semalam, nggak. So let's be real and humble guys. Nih, kita bahas dulu. Kesuksesan ini adalah hasil kumulatif dan dari persiapan sistematis selama bertahun-tahun. Sejak kecil, Al-Fatih itu digembleng habis-habisan. Dia menguasai 6 bahasa asing, termasuk Yunani, Latin, dan Serbia. Dia belajar matematika tingkat lanjut, astronomi, sejarah, sampai geografi militer. Dipelajarin semuanya. Dia bisa ngambil keputusan segila narik kapal lewat darat karena dia ngerti hukum fisika. Kalau dia nggak ngerti, nggak paham, nggak bakal jalan itu. Nggak bakal bisa dipindahin itu kapal. Dan dia ngerti manajemen SDM atau pasukannya ini. Dia tahu cara bagaimana baca mental musuh. So, jadi inovasi itu nggak bakal lahir dari orang yang males yang cuma ngarep keajaiban doang. Karena inovasi lahir dari data, ilmu, dan keringat. Ya pasti. Gimana? Bisa kalian contoh nggak? So, jadi apa blueprint yang bisa kita para Gen Z atau milenial curi dari tokoh berumur 21 tahun ini buat masa depan kita ya pasti? Ada nggak? Di dunia yang perubahannya eksponensial kayak sekarang ini, lo bakal sering banget nemuin rantai Golden Horn. Yaps, di karir dan di bisnis lo atau di bisnis lo. Di karir atau di bisnis lo. Halangan yang kelihatannya mustahil untuk ditembus. Kalau cuma pakai cara konvensional, lu bakal nyangkut. Lu harus berani mikir radikal. Kalau lautnya diblokir, ya gue lewat gunung kayak Al-Fatih. So, jadi kuasai teknologi baru, entah itu dari AI atau sains atau data science ataupun apapun itu industri lo sekarang dan eksekusi ide lo sekarang secara empiris dan sistematis. Jangan biarin umur muda lo yang sekarang ini jadi alasan buat nggak bikin impact yang masif, sayang. So, gue pengen denger logik lo nih sekarang. Dari strategi Al-Fatih tadi, mana sih yang menurut lo paling mind-blowing? Bikin meriam raksasa yang costly habis atau mindahin 70 kapal lewat gunung dalam semalam? Coba drop opinion di dalam komentar. Mari kita diskusi secara berkelas dan pakai logika. So, kalau lo ngerasa wawasan lo makin tajam abis nonton episode ungkap ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe guys. Nyalain juga tombol loncengnya biar lo bisa nggak ketinggalan bedah sejarah dan fakta gila lainnya dari gua. Share video ke teman-teman tongkrongan lo yang lagi pusing skripsian atau running bisnis. Kasih tahu mereka kalau umur 21 tahun itu waktunya naklukin kemustahilan. Yaps guys, gue Bulan Malana, stay logical, stay humble, jangan lupa kepo karena kepo adalah kunci, dan terus bongkar batas kemampuan lo. See you the next video and don't forget to like and comment and subscribe. See you the next video and peace out.